Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Terjun Najah, kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu kalau tidak karena Nabi, kita tidak akan bisa merasakan aktivitas yang kita alami pada saat sekarang ini. Tentunya Nabi Muhammad yang telah membawa kita, yang telah membawa nenek-nenek moyang kita dari alam yang tidak beradab ke alam yang penuh dengan ketentraman. Oleh karena itu, mestilah kita untuk bersalawat kepada Nabi. Sebagaimana kata habaib, man nasiyas salata faqad afta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, maka ia telah salah dalam memilih jalan ke surga. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan memberi tema tausiah, yaitunya hakikat takwa. Takwa secara fi'li telah dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, yaitu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Takwa ialah melakukan seluruh yang diperintah dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Itu pengertian takwa kalau dikaitkan dengan perbuatan. Akan tetapi hakikat dari takwa ialah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah merasa diri itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang telah diawasi oleh Allah, maka ia merasa takut. Maka ia merasa takut ketika melakukan maksiat di khalayak ramai maupun di dalam kesendirian, karena ia tahu bahwa Allah Maha melihat. Terkadang kalau kita belum memiliki titel muttaqin, orang bertakwa, di tengah kesendirian kita berbuat dosa, di tengah keramaian kita berbuat baik layaknya tidak pernah berdosa sama sekali. Namun hakikat takwa ialah muraqabah tadi, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan seseorang yang berjalan di tengah jalan yang sempit, yang di kiri kanannya ada jurang. Tentu ia akan selalu mawas diri. Kalau ia tidak mawas diri dan hati-hati, maka ia terjerumus ke dalam jurang. Begitu juga manusia di dalam mengarungi dunia ini. Kalau ia tidak hati-hati, ia akan tertipu oleh dunia. Ia akan tertipu oleh nafsunya sendiri. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Dan tidak adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab, jadilah kamu di dunia ini seorang musafir. Bagaimana musafir? Kalau musafir tidak ada dalam hatinya rasa memiliki, karena ia akan selalu pergi dan berpindah-pindah. Begitu hendaknya yang ditanamkan ke dalam hati kita. Kita hanya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu pangkat, baik itu rezeki, baik itu rezeki berupa material dan lain sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin rahimakumullah, tentu
kalau kita telah bertakwa, Allah menjanjikan bagi kita, yaitunya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya itu jalan keluar dan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Orang yang telah sampai kepada titel muttaqin, Allah menjanjikan yang namanya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Tentunya jalan keluar dari kesulitan. Wa likulli hammin kharaja. Tentu yang namanya manusia, yang namanya umat di dunia ini tidak pernah luput dari kesalahan dan masalah. Yang namanya saja hidup ini perjuangan. Tentu di balik itu kita mengharapkan yang namanya ada kemudahan. Oleh karena itu, salah satu untuk mendapatkannya ialah bertakwa. Kelak Allah akan menjanjikan yang namanya jalan keluar. Jangan kita berprasangka kepada Allah, ibadah yang kada di ibadah. Itu ialah prinsip yang salah ditanamkan di dalam pikiran kita. Selanjutnya yaitu rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Tentu manusia banyak menyangka kalau dari segi gajinya, ia kalau di kantor segini, kalau ia petani segini. Namun karena ia bertakwa, Allah berikan yang namanya itu rezeki dari hal yang tidak ia sangka sama sekali. Barangkali saja Allah menambah pekerjaan yang lain baginya. Barangkali saja Allah mendatangkan rezeki tersebut dari penghasilan ketika ia menjual dari tanaman tersebut, ia menjualnya dengan harga yang tinggi. Tentu kalau rezeki itu ialah sebagaimana dijelaskan para ulama, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara berkah dan pergi rezeki tersebut dengan juga cara baik. Contoh, si A mendapatkan rezeki dari Allah dengan gajinya 3 juta. Akan tetapi ia tidak mempergunakan 3 juta tersebut ke dalam jalan yang baik, maka itu bukanlah rezeki. Rezeki itu kita dapati dengan cara baik dan kita pergunakan dengan cara baik pula. Kita dapat uang, kita nafkahi keluarga kita bagi yang telah berkeluarga. Kita keluarkan zakatnya apabila sampai haul dan nisab, dan tidak kita pergunakan ke dalam jalan maksiat seperti pergi hura-hura ke tempat yang ada bumbu-bumbu maksiatnya. Itulah yang rezeki. Terkadang banyak orang berprasangka setiap yang ia peroleh itu setiap rezeki, padahal ia mendapatinya dengan cara brutal, dengan cara tidak halal. Maka itu bukanlah rezeki, akan tetapi itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj ialah Allah memberikan keseluruhan nikmatan, baik kita tidak sholat, sebagaimana bahasa Minanya, sembahyang tidak, bersedekah tidak, baca Quran tidak, namun pangkat naik jua, namun rezeki bertambah jua, namun pencarian bertambah jua. Itulah yang namanya istidraj. Allah meninggikan kita. Ingat, kita akan dijatuhkan ke tempat yang paling bawah. Kalau ada bagi kita menyangka tidak sholat, tidak beribadah sama sekali, namun rezeki banyak juga sangka kita, pangkat naik juga, popularitas tengah masyarakat meningkat juga, itu bukanlah satu kenikmatan, akan tetapi itu namanya istidraj. Istidraj adalah Allah memberikan kenikmatan setinggi-tingginya dalam rangka kita tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Akan tetapi ingat, Allah memberikan yang sedemikian untuk menjatuhkan kita ke tempat yang paling bawah. Sepatutnya bagi kita, kalau kita tidak lagi beribadah namun rezeki banyak, seharusnya kita introspeksi diri. Introspeksi diri bagaimana? Bagaimana kowe sembahyang tidak, baca Quran tidak, namun rezeki bertambah jua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, aku akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Di dalam ilmu pondok pesantrennya itu dikaji, itu lam pada la azidannakum itu ialah lam takkid. Ditambah juga lagi dengan nun taukid. Berarti apa? Kalau kita bersyukur pasti ditambah oleh Allah. Ditambahnya bagaimana? Bukan saja dari segi materialnya, akan tetapi dari segi ketenangan batin. Dikatakan dalam ilmu pelajaran akhlak, seseorang yang kaya itu ialah orang yang kaya batinnya, bukan hartanya. Bagaimana itu kaya batin? Ia memiliki sifat qanaah, ia memiliki sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak qanaah, yang namanya syukur itu tidak akan pernah melekat. Bagaimana? Tidak. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, kita selalu memantingkan dengan yang lain, sehingga kita tidak rela apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mungkin iktafaitu huna idza wajadtum khat'an minkum